China mengakui ketangguhan kekuatan tempur Indonesia, wajar militer Indonesia nomor 1 di ASEAN. Setiap negara tentunya ingin memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh dan kuat, termasuk Indonesia. Untuk bisa melindungi kedaulatan bangsa, tentunya Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang tangguh. Ketangguhan militer Indonesia akan sejalan dengan penguatan pertahanan nasional. Salah satu langkah untuk memperkuat militer Indonesia bisa dengan menambah alutsista modern yang canggih. Dengan memiliki alutsista modern dan canggih, maka akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Dan saat ini diketahui bahwa Indonesia tengah dalam langkah modernisasi alutsista. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk bisa memiliki alutsista modern untuk memperkuat militer. Mengingat militer yakni TNI merupakan garda paling depan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Bunyi Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945. Langkah mantap Indonesia untuk memperkuat militer salah satunya terwujud lewat pengadaan Rafale. Indonesia pada Februari tahun ini telah berhasil menggandeng Prancis dalam kesepakatan pengadaan Rafale. Pembelian Rafale yang dilakukan Indonesia pastinya akan memperkuat militer Indonesia. Oleh sebab itu, pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia sampai disorot berbagai negara. China juga ikut menyoroti pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia. Laporan news.sin pada tanggal 11 Februari lalu yang melansir The Paper menyebut bila Indonesia telah berhasil menjalin kerjasama dengan Prancis soal Rafale. Media China itu dengan rinci menyebut bila Indonesia telah memperkuat pertahanan dengan memesan setidaknya 42 unit Rafale. Indonesia telah memperkuat kerjasama pertahanan dengan Prancis dan akan memesan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Indonesia dan Prancis membuat pengumuman tersebut saat kunjungan Menteri Pertahanan Prancis ke Indonesia, tulisnya. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengatakan pada konferensi pers, "Kami menandatangani kontrak untuk 6 pesawat hari ini dan akan segera menandatangani kontrak untuk 36 lainnya, bersama dengan dukungan dan simulator yang diperlukan." Menteri Pertahanan Prancis Parly juga mengatakan di platform sosial bahwa Indonesia akan membeli 42 pesawat pejuang Rafale, imbuhnya. Pantauan media China itu juga menyinggung soal perluasan hubungan geopolitik yang tengah diupayakan Prancis di Indo-Pasifik. Menurut media China itu, penjualan Rafale ke Indonesia salah satu langkah Prancis untuk memperluas hubungan geopolitik di kawasan. Laporan itu mengatakan bahwa Prancis sekarang berusaha untuk memperluas hubungan geopolitik di wilayah yang disebut Indo-Pasifik, dan Indonesia adalah negara kedua di kawasan itu yang membeli jet tempur Rafale setelah India. Jet tempur Rafale diproduksi oleh perusahaan Dassault Prancis, dan telah dibeli oleh Kroasia, Yunani, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lain, tulis media China itu. Berbicara mengenai Rafale, melansir situs Dassault Aviation, pejuang Prancis itu menggunakan Twin Jet. Rafale adalah pesawat tempur Twin Jet yang mampu beroperasi dari kapal induk dan pangkalan pantai. Rafale yang sepenuhnya serbaguna mampu melaksanakan semua misi penerbangan tempur, superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara dekat, serangan mendalam, pengintaian, serangan anti kapal dan pencegahan nuklir. Rafale mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Prancis pada tahun 2004 dan dengan Angkatan Udara Prancis pada tahun 2006. Rafale adalah salah satu pesawat tempur paling berpengalaman di dunia. Ini telah terbukti sejak 2007. Keberhasilan ekspor Rafale telah dibenarkan. Rafale sekarang memiliki lebih banyak pesanan ekspor daripada pesanan Prancis, jelas Dassault Aviation. Oleh sebab itu tak heran bila Indonesia tertarik dengan Rafale. Keberadaan Rafale tentunya akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Berbicara mengenai kekuatan militer, China mengakui ketangguhan militer Indonesia. Menurut China, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pembangunan militer. Sehingga wajar saja jika Indonesia menurut China menjadi kekuatan militer terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki potensi besar untuk pembangunan militer, tulis 163.com tanggal 2 Maret lalu. Dengan jelas menerangkan bahwa kekuatan militer Indonesia menurut media China itu kini berada di peringkat atas ASEAN. Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara, imbuhnya.
Laporan media China itu juga merinci mengenai kekuatan militer Indonesia. Jumlah tentara Indonesia adalah sekitar 380.000 orang, dan jumlah tank yang dilengkapi tidak banyak, sekitar 400 atau lebih. Di antara mereka, lebih dari 300 adalah tank ringan AMX-13 Prancis dan 100 tank ringan Scorpion Inggris yang relatif tua, dan ada 103 tank tempur utama Leopard 2 yang lebih canggih. Sisa kendaraan tempur infanteri, artileri dan senjata lainnya tidak canggih, sehingga kemampuan tempur TNI relatif lemah, tulis media China itu. Angkatan Laut Indonesia adalah militer yang mereka kembangkan dalam beberapa tahun terakhir, dan posisi perkembangannya bahkan lebih penting daripada tentara, karena Indonesia adalah negara multipulau, dan banyak pertahanan negara yang membutuhkan angkatan laut untuk diselesaikan. Saat ini Angkatan Laut Indonesia memiliki sekitar 65.000 orang, termasuk 15.000 marinir dan 1.000 angkatan laut penerbangan. Dari segi peralatan, TNI AL memiliki 225 kapal, diantaranya 2 kapal fregat kelas Madinada dan 6 kapal fregat kelas Anmatiani. Selain itu, ada 5 kapal selam konvensional, 24 fregat ringan, dan sisanya adalah kapal patroli dan kapal rudal. Angkatan Laut Indonesia masih terus mengembangkan skalanya, diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah kapal mereka akan mencapai 275. Saat itu, TNI Angkatan Laut pasti akan menjadi kekuatan laut yang tidak bisa diremehkan, imbu sumber. Jumlah Angkatan Udara, Indonesia juga sekitar 30.000, dengan total 273 pesawat tempur dan helikopter sayap tetap. Meskipun jumlah pesawat tempur jauh lebih sedikit daripada Angkatan Udara Vietnam, kualitasnya tidak lebih buruk dari yang pertama. Di antara lebih dari 200 pesawat tempur, ada 31 pesawat tempur F-16 yang lebih canggih, 11 pesawat tempur Su-27, dan 16 pesawat latih tingkat lanjut T-50. Selain itu, mereka memiliki 17 pesawat angkut taktis C-130, 3 pesawat patroli maritim Boeing 737-200, 2 pesawat patroli maritim CN-235 MPA, 1 pesawat pengintai intelijen C-295M, dan 1 pesawat patroli udara jenis KC-130B Refueller. Pesawat tempur bantu ini tidak tersedia di Angkatan Udara Vietnam, jadi dari segi operasi udara, Angkatan Udara Indonesia jelas lebih baik.